dipersilakan kepada Teh Elma Fitria untuk memulai sharingnya terlebih dahulu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berarti di sini semua bunda-bunda lulusan Bunda Cekatan ya? Saya juga lulusan Bunda Cekatan, tapi saya nggak lanjut ke Bunda Produktif. Ya, Ya, baik. Saya pertama mengucapkan apresiasi dulu dan selamat ya Bunda-Bunda. Sedikit banyak saya juga tahu perjuangannya susah ya. Kita tuh lulus dari Bunda Sayang terus Bunda Cekatan, wah itu luar biasa perjuangannya. Sehingga kalau buat saya pribadi pribadi gitu ya, begitu sampai sudah lulus Bunda Cekatan, kayaknya di titik itu saya sudah tak sanggup lagi mengikuti kelas online. Ya, saya sendiri kesibukan saya di sini kan mengasuh 6 anak ya. Kemudian mengelola sekolah alam informal juga, jadi relatif padat setiap harinya. Alhamdulillahnya kita di sini bisa bertemu dengan topik talent mapping. Mudah-mudahan dalam waktu sejam, walaupun hanya sejam, tapi banyak yang bisa bunda-bunda kita diskusikan ya di sini. Nah, untuk itu file sudah saya berikan kepada panitia dan memang tidak akan saya bahas semua ya. Jadi ini disclaimer dulu, tidak akan saya bahas semua karena tidak mungkin, waktunya juga tidak cukup. Jadi nanti saya mau menyampaikan dulu secara apa ya, gambaran besar lah ya, konsep penting yang perlu kita ketahui, apa manfaatnya kita memahami tentang bakat khususnya buat mendidik anak-anak kita yang usia 7 tahun ke atas. Dan kemudian saya nanti mau mengambil sampel dari hasil TM yang ada di kelompok belajar ini. Nah, saya dapat 2 sampel atas nama Ibu Kurnia Widianti sama Ibu Rahmatiah Bakri. Yang hadir siapa ya? Bu Kurnia atau Bu Rahmatiah? Kalau dari nama-namanya saya kurang mengenali, soalnya namanya tidak ada yang persis sama Saya dengan file yang diberikan ke saya. Ada nggak yang hadir? ada ada. Yang mana? Siapa? namanya, Saya Teh. nama lengkapnya Kurnia. Teh. Kurnia, Ibu Kurnia Widianti apa Widanti? Oh, Bu Nia. Oh ya, baik, berarti saya Nah, bahas yang Bu Nia dulu ya. Oke, ya. nah nanti saya share-nya kan konsep dulu, gambaran besarnya dulu, mudah-mudahan dari situ kita jadi lebih terbayang. Nah, ini saya berasumsi dulu, berarti belum semuanya di sini punya hasil assessment talent mapping kan ya? Ya, Iya Teh, berarti belum. saya Ya, betul. betul. Jadi saya mau share dulu gambaran besarnya supaya seiring nanti bunda-bunda mengikuti diskusinya, jadi nggak terlalu blank banget gitu ya. Toh sebenarnya untuk mengamati bakat itu alat ukur paling efektif itu matanya bunda kok. Benar, matanya bunda, matanya ayah bunda dalam mengamati anak-anak. Oke, untuk itu saya izin share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini bisa terlihat ya dengan jelas ya. Oke, baik, sebentar. Benar. Iya. Jadi di sini kita perlu mulai dengan meluruskan paradigma dan pola pikir kita dulu. Meluruskan niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Mbak. Mandi. Ya, baik. Jadi tujuan kita di sini kita ingin memahami tentang bakat. Baik bakat kita sendiri, karena nanti yang dibahas sampelnya adalah orang tua ya, maupun bakat anak-anak kita. Nah, untuk diketahui dulu bahwa karena sesuai judul pakai talent mapping ya, jadi di sini pembahasan tentang potensi semuanya pakai bahasa bakat yang ada di talent mapping. Namun sebenarnya yang nanti digali itu sebenarnya hasil dari pengamatan kita sehari-hari. Jadi talent mapping itu memberi label nama terhadap ekspresi-ekspresi tertentu yang biasa kita kenali setiap hari. Jadi insya Allah nanti selama pembahasan juga nggak akan terlalu banyak apa yang membuat kita pusing gitu ya, karena sebenarnya yang kita bahas adalah hasil pengamatan kita sehari-hari. Nah, pada dasarnya kalau assessment talent mapping sendiri itu baru bisa mulai usia 14 tahun ke atas. Karena topik kita hari ini adalah untuk 7 tahun ke atas, berarti kan usia 7 sampai 14 belum bisa. 7 sampai 13 kan belum bisa. Berarti apa dong yang bisa kita lakukan untuk mengamati bakat anak? Kitanya dulu yang mengamati bakat kita sehingga kita punya bahasa yang sama, kosakata yang sama untuk menamai perilaku-perilaku tertentu, sehingga dari situ kita jadi ngerti bagaimana mengamati anak-anak kita. Sehingga kita tidak salah melabeli anak. Begitu ya. Nah, terus yang kita bahas tentang bakat di sini sebelumnya ya supaya lebih jelas.
yang kita bahas tentang bakat, ini bukan bakat fisik. Jadi bukan tentang menyanyi, menari, menggambar, olahraga, itu semua terkait bakat fisik. Kan menyanyi tentu saja terkait bakat fisik karena warna suara saya dengan warna suara Bu Ani kan beda ya. Nah, karena berbeda, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai bakat sifat. Kita menyebutnya bakat fisik. Artinya itu mah gimana Allah aja deh, Allah ngasihnya bakat fisik tiap orang seperti apa. Ada yang jago olahraga, ada yang sudah latihan 100 kali juga tetap nggak bisa, itu ya, macam-macam. Yang kita spesifikkan bahas di talent mapping hanyalah bakat sifat saja, yaitu terkait cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku, gitu ya. Manfaatnya sebenarnya awalnya talent mapping ada itu untuk melihat apa potensi dalam diri kita yang bisa didaya gunakan untuk tujuan produktif, baik untuk karir maupun untuk pemilihan jurusan. Nah, ternyata kalau dieksplor lagi lebih mendalam itu bisa terkait untuk memahami pola perilaku orang lain, juga termasuk bisa diaplikasikan ke komunikasi suami istri, ke memahami potensi anak dan bagaimana mendampinginya, ke topik-topik terkait memagangkan anak misalnya, atau terkait mengembangkan potensi diri seorang ibu ketika ibu menjadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Banyak ya. Oke, jadi kita spesifikkan ya hanya bakat sifat, yaitu pola berpikir, merasa, berperilaku. Dan kemudian ini bukan, kalau pada anak, bukan untuk dilakukan asesmen langsung, terutama kalau usia masih 2-14, tapi untuk kitanya, orang tua, memakai mata kita untuk mengamati anak-anak kita. Oke, ya saya mulai ya. Jadi yang dinamakan dengan bakat adalah karakteristik unik yang positif, gitu. Misalnya suami saya orangnya peka dan sensitif, sementara saya orangnya pemikir. Nah, itu sudah dua hal berbeda. Tidak kontras, tidak bertolak belakang, tapi itu dua hal yang unik. Bisa langsung kita kenali. Karena bunda-bunda di sini kan semua sudah di atas usia 20 tahun kan ya. Berarti sudah punya pengalaman 20 tahun lebih mengamati diri sendiri. Saya tuh orangnya pemikir nggak ya? Saya orangnya peka nggak ya? Saya orangnya sensitif nggak ya? Gitu. Misalnya, contohnya yang sensitif itu, nonton drama Korea misalnya, nangis gitu. Nah, itu sensitif gitu, perasa. Sementara temennya yang juga nonton drama Korea ya biasa-biasa aja gitu. Nah, berarti kan dia tidak terlalu sensitif orangnya. Nah, seperti itu. Ternyata yang kita kira sebagai hal-hal yang biasa, ternyata itu tuh bakat sifat. Ternyata itu tuh bisa digunakan untuk tujuan yang produktif. Dan kalau kita tahu bagaimana cara menyalurkannya, itu bisa bermanfaat buat orang lain. Karena sebenarnya Allah ngasih keunikan, karakteristik yang unik pada kita, itu selalu untuk tujuan positif. Tapi kadang kitanya yang belum memakainya untuk tujuan positif. Gitu kira-kira ya. Nah, tujuan dari diskusi kita hari ini adalah melihat apa sisi positif yang bisa diangkat dari bakat-bakat kita. Baik, nah dengan memahami bakat, kita harus paham 3 hal ini. Kebutuhan saya apa? Setelah saya tahu bakat, saya jadi tahu apa kebutuhan saya berdasarkan bakat saya. Saya tahu apa peran saya, sehingga karena saya tahu apa peran saya ngerti kewajiban saya. Nah, anak-anak di usia 7 tahun sampai balik, itu masih topik yang pertama. Apa kebutuhan saya? Bahkan sebenarnya kalau ditarik ke belakang, bukan hanya di usia 7 tahun, dari usia baru lahir sampai balik, itu topik bakat masih tentang apa kebutuhan saya. Nah, saya perlu cerita dulu seperti ini karena ada banyak orang tua yang mereka sudah paham tentang bakat. Lalu udah gitu, sesudah itu mereka penasaran, oh anak saya bakatnya apa ya gitu. Karena saya ingin segera membuat anak saya sukses sejak dini gitu. Mau saya legitkan gitu mencapai prestasi-prestasi yang sesuai potensinya. Anaknya usia berapa, Bu? Usia 6 tahun. Aduh Bu, ya kalem aja tuh Bu. Emang kenapa saya harus berprestasi sekarang gitu? Usah buru-buru, Ibu sendiri sudah paham nggak bagaimana mengoptimalkan bakat Ibu? Oh belum sih gitu. Nah ya berarti kalau gitu kecepatan Bu, nggak usah gitu. Nah jadi memang di yang pertama inilah ya, poin pertama itu poin penting yang perlu kita pahami. Selain kita paham kebutuhan kita dengan bakat kita juga jadi punya mata yang lebih peka mengamati, oh berarti anak saya juga punya kebutuhan. Terutama untuk usia 0 sampai balik. Kalau sudah balik ke atas baru masuk ke poin 2 dan 3. Begitu ya. Jadi kalau kita nih semua yang sudah pasca balik, kita semua sudah pasca balik ya, kan kita semua udah anak-anak, punya anak maksud saya. Kita sudah jelas harus sudah sampai poin ketiga. Jadi kalau bunda-bunda di sini, aduh saya tidak tahu apa potensi saya, bagaimana saya tahu saya itu bisa berperan apa bagi masyarakat. Emang saya tuh bisa gitu bermanfaat? Ah kan saya cuma rumah renginang gitu ya. Nah itu berarti paham nomor 1 juga belum, apalagi 2 dan 3. Berarti PR besarnya di ayah bunda kalau seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya.
Nah, sekarang tentang kalau memahami bakat anak. Kita mau ngapain sih kalau memahami bakat anak? Pertama, kita perlu paham bahwa kalau kita paham bakat anak, tujuan utamanya bukan melejitkan anak, bukan. Anak itu bukan aset yang harus kita kita apa ya, kita optimalkan produktivitasnya gitu seperti aset perusahaan, bukan begitu. Tapi kita bertujuan ingin mensyukuri kehadiran anak dengan cara kita memahami anak sepenuh hati. Kita melihatnya, melihat perkembangannya, tumbuh kembangnya selalu dari sudut pandang yang positif dan konstruktif. Sehingga kita sudah lepas dan bebas dari perilaku melabeli anak secara negatif. Misalnya, ada anak yang kalau berebut sama saudara itu ngotot luar biasa gitu sampai teriak-teriak. Terus kita bilang, kamu tuh jadi anakku ngeyel banget gitu. Galak banget, susah diatur dan sebagainya. Itu udah label-label negatif kan? Padahal ketika kita tahu memahami tentang bakat, oh ternyata ada ya bakat terkait mempengaruhi orang. Oh ternyata Muhammad Al-Fatih dulu bisa menaklukkan Konstantinopel. Karena dia yang ngotot sama bala tentaranya dan mengatakan, kita maju gitu. Pokoknya kita menangkan, kita taklukkan Konstantinopel sekarang gitu. Dan kalau dia recall lagi memorinya ke belakang, Muhammad Al-Fatih itu di masa kecilnya itu benar-benar ngerepotin keluarga besarnya termasuk guru-gurunya karena ngotot, sangat ngotot. Jadi kalau dulu tuh dia tuh manut ketika dikatakan kamu tuh ngeyel banget gitu, pokoknya harus patuh gitu, harus nurut. Terus dianya mengkerut, iya, iya saya mau patuh gitu ya. Jadi begitu dikasih tahu sama tentaranya, wahai Muhammad Al-Fatih, kita tidak mungkin menaklukkan Konstantinopel. Oh ya udah deh kalau gitu kita pulang aja yuk gitu. Kan gitu jadinya ya. Nah, kita ingin melihat apa yang kita amati di usia anak-anak, apakah ini adalah potensi untuk dia kembangkan nanti di masa dewasanya? Jika iya, berarti bagaimana saya harus menyikapinya sehingga potensinya itu tidak saya redam, tidak saya kubur, tidak saya hancurkan, tapi justru saya mengembangkannya dengan cara-cara yang positif dan konstruktif untuk dia. Jadi daripada kita marah karena anak ini ngotot, pas kita memahami tentang bakat, oh ternyata memang dia punya bakat komen, misalnya gitu ya, COMMAND, bukan komen KOMEN, itu mah di sosmed. Ini mah komen bakatnya COMMAND, memerintah. Kalau kita mulai mengamati nih tanda-tandanya kayak sepertinya anak ini punya bakat komen nih. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita mengajari dia cara bicara persuasif, ya, mengajak orang. Terus cara bicara yang bisa menjelaskan logika berpikirnya, sehingga begini loh, mengapa anjuran saya, arahan saya ini penting untuk diikuti. Terus belajar bernegosiasi. Jadi dia bukan ngotot memaksakan, tapi dia ngerti cara-cara negosiasinya. Begitu kan yang dia inginkan adalah orang lain ikut kemauan saya. Kalau mengikuti kemauan saya tapi tidak bisa menjabarkan mengapa kemauan saya ini benar dan kalian harus mengikuti, ya orang kan nggak akan mau ngikut, kan gitu ya. Nah itu jadi yang maksud saya adalah kita jadi bisa mengamati anak dari sudut pandang positif dan kita memberi cara-cara berkembang yang konstruktif. Begitu ya, oke. Lanjut lagi, dengan memahami bakat anak, maka saya jadi paham kebutuhan anak saya itu apa saja, bagaimana saya memenuhinya. Yang kedua, jadi paham aktivitas apa saja ya yang senang dan akan bagus kalau dia mengerjakannya. Terus potensi amal kebaikan apa yang suatu saat nanti kalau dia lakukan, itulah amal produktifnya dia. Kalau kata bahasanya Abah Rama Royani yang menemukan talent mapping, itu jalan amalnya, itu jalan suksesnya. Nah, terkait yang nomor 3, itu memang baru bisa digali kalau sudah balik ke atas. Karena potensi amal kebaikan produktif itu paduan dari hasil pengamatan orang tua sama inisiatif sang anak. Jadi anaknya sendiri yang harus berinisiatif, aku ingin melakukan tindakan atau aktivitas produktif apa yang bermanfaat bagi orang lain. Itu hasil dia mengamati masalah masyarakat, apa hal-hal yang membuat dia merasa tergerak, merasa terpanggil, ingin juga berkontribusi menyelesaikan masalah itu. Nah, itu balik ke atas. Kalau 1 dan 2 itu dari 0 sampai balik. Bisa paham bedanya ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda misalnya, maaf bunda-bunda di sini misalnya, anak saya sudah 9 tahun, tapi nggak ada tuh kelihatan potensi bakat dia tuh jadi apa gitu. Dia tuh tiap hari ngulik Lego aja terus gitu. Usianya baru 9 tahun. Ibu suka ngajak dia keluar nggak? Ya paling dia bermain sama tetangga misalnya. Apakah ada topik-topik terkait masalah masyarakat yang sudah dia bicarakan? Oh ya belum toh, tiap hari main Lego. Ya wis Bu, berarti belum waktunya, tenang aja. Nanti Allah juga yang akan membuat dia menoleh
ke arah masyarakat yang mana dan masalah yang mana yang membuat dia tertarik. Itu biasanya di usia balik. Makanya fokus kita adalah 1 dan 2 dulu. Makanya ini dari awal kita perlu meluruskan niat. Ini bukan untuk melejitkan anak. Jadi tenang aja Bu, kita bukan lagi berlomba. Ya, kita lagi mendampingi tumbuh kembang manusia. Yang mana setiap tahapan tumbuh kembangnya kita akan ditanya oleh Allah. Pertanggungjawaban kita di hadapannya. Maka jangan sampai tujuan kita malah ingin melejitkan, malah ingin memasukkan anak dalam perlombaan. Siapa yang bagus lebih awal, enggak penting. Karena bahkan kalau kata Bu Eli Risman, semakin cepat matang itu bukan semakin cepat sukses. Semakin cepat matang itu semakin cepat busuk. Jadi bukan early ripe, early success, tapi early ripe, early riot. Makin cepat busuk gitu ya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sekarang ini tentang definisinya ya. Jadi yang dimaksud dengan bakat sifat itu seperti ini. Pola berpikir, merasa, dan bertindak alami terjadi pada kita semua. Berulang-ulang muncul. Misalnya yang sensitif tadi ya. Misalnya, yang saya amati, yang saya ingat. Kalau saya sama suami nonton film yang kami pernah nangis bareng-bareng tuh, nonton di bioskop Laskar Pelangi, itu masih ingat. Habis nonton Laskar Pelangi kita nangis bareng di bioskop. Terus kami nontonnya berempat ya sama saudara. Saudara kita ngeliatin, ini ngapain suami istri kok nangis berdua? Padahal yang ditonton Laskar Pelangi gitu ya, bukan film yang gimana. Tapi itu nyentuh banget. Terus film lain waktu itu nonton film Gi, masih ingat nggak ya? Udah lama banget. Sohok Gi yang dulu banget. Itu juga sama nangis. Yang lucu adalah kalau nontonnya di rumah, ternyata anak saya juga gitu yang pertama. Oh, berarti kan ketahuan ini anak sensitif nih. Padahal kalau yang lain nggak begitu. Nah, itu contohnya. Kan dia nggak bisa bilang ya pokoknya aku hari ini mau sensitif, besok aku nggak sensitif, kan nggak bisa gitu ya. Itu berulang-ulang secara alami. Misalnya seperti saya pemikir. Hari ini saya mikir, kemana saya mikir. Besok juga saya pasti bakal mikir lagi gitu. Memang begitulah saya. Nah, temukan apa yang secara alami muncul pada ibu-ibu, lalu berulang-ulang, dan sebenarnya bisa digunakan sesuatu yang produktif. Gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami, bakat itu punya 2 sisi. Ini sisi yang pertama. Bakat itu punya 2 sisi. Satu sisi psikologis, satu lagi sisi produktif. Sisi produktif paling sering muncul menjadi sesuatu karya atau sesuatu yang jelas manfaatnya, itu nanti balik ke atas. Jadi sebenarnya itu sudah jatah kita loh ya. Kita ini semestinya yang ada di sini, kita sudah menggunakan bakat kita untuk produktivitas. Mestinya harus. Itu akan menjadi contoh buat anak-anak kita. Sehingga anak kita tuh memahami potensi dirinya dengan dalam pikirannya tuh, oh iya suatu saat saya akan produktif menggunakan bakat saya untuk bermanfaat bagi masyarakat. Tapi sebelum sisi produktif itu, sisi psikologisnya dulu. Oke, jadi dengan memahami bakat, kita jadi paham, bakat itu menggambarkan sifat dan kepribadian. Contoh misalnya, ini saya sekalian menyebutkan istilah tema bakatnya ya. Kalau nanti ada yang bingung langsung bertanya aja, dan di file yang dibagikan ke panitia juga sudah ada definisi paling sederhananya. Contohnya, misalnya ibu-ibu di sini ada yang punya bakat disiplin. DISCIPLINE ya, disiplin. Disiplin itu bukan tepat waktu, tapi disiplin itu maksudnya mampu menciptakan keteraturan sehingga ritme harian itu ritmis dan rutin dari pagi sampai malam begitu terus. Pasti bangunnya jam segitu, pasti sarapannya jam segitu, pasti masaknya jam segitu, dan lain sebagainya. Itu contoh disiplin. Jadi kalau ibu-ibu punya bakat disiplin, biasanya rumah itu ditata rapih gitu. Terus dari hari ke hari jadwalnya selalu sama. Itu contohnya yang disiplin. Kalau orang disiplin dan juga empatinya tinggi, empati itu secara alami mudah merasakan perasaan orang lain, mudah terhubung ke perasaan orang lain, peka, sensitif, dan perasa. Nah, kalau punya bakat disiplin dan punya bakat empati, maka ketika ruangan itu berantakan misalnya, itu keberantakannya itu ngena ke sisi bakat disiplinnya. Aduh, ini nggak cocok nih dengan standarnya saya. Sisi empatinya membuat keberantakan itu berpengaruh ke perasaannya gitu. Salah satu contohnya nih, ada teman kami di Sayogya, guru yang bakat disiplin dan empatinya tinggi. Jadi begitu masuk ke ruangan yang berantakan, itu tuh langsung rasanya katanya tuh seperti diserbu dari mana-mana. Jadi kayak gatal-gatal, terus kayak sesak napas gitu. Katanya gitu, sensasi yang terasa. Jadi pasti tarik napas panjang, terus mulai ngeberesin satu-satu dengan perasaan gitu. Itu perlu dipahami. Bagaimana kalau ternyata ibu di sini ada yang punya bakat disiplin empati tinggi, qadarullah anaknya nggak teratur, terus juga nggak peka. Begitu kita masuk kamar anak, Masya Allah, bukan Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik, ini kok berantakan banget sih gitu ya. Tapi kemudian kata si anak, biasa aja kok, aku
tenang-tenang aja kok di kamar, kok bisa istirahat gitu misalnya ya. Nah kalau seperti itu kan berarti kita bisa melihat ada bakat yang beda antara ibu dan anak. Nah itu sisi psikologisnya tuh yang terpengaruh oleh bakat yang berbeda. Jadi bagaimana sifat dan kepribadian dan pola perilaku sang ibu jadi beda dengan anak. Karena anak punya bakat yang berbeda dengan ibu. Nah dari situ jadi kita bisa lihat, oh ternyata ibu dengan bakat disiplin dan empati punya kebutuhan untuk rumah tuh rapi, sesuai standarnya ibu. Jadi misalnya pas ibu bilang, piring itu rapih kalau berjajar tuh ya, piring biru berjajar biru, 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 terus biru muda, terus nanti hijau muda, terus hijau tua, nanti baru dari situ ke merah, terus ke pink, terus ke ungu. Itu standar yang benar. Terus kata anak, bu ribet banget sih, masa harus kayak gitu? Iya harus kayak gitu gitu ya. Nah itu contoh kebutuhan yang berbeda karena bakat yang berbeda. Nah jadi si ibu bisa mengatakan, ibu tuh akan merasa tenang dan bahagia jika melihat piring berjajar berdasarkan warna. Terus kata anak, aku akan bahagia kalau nggak denger ibu ngomel terus tiap hari gitu misalnya. Berarti dari situ kita perlu tahu, oh ternyata bakat kita berbeda, ternyata kebutuhan kita berbeda, sehingga apa yang membuat kita tenang juga berbeda. Maka dari situ kita jadi paham, oh oke, sang anak jadi paham. Saya bisa bantu ibu merasa tenang dengan memastikan piring berjejer sesuai standar warnanya ibu. Terus kata si ibu, saya bisa membuat anak saya merasa tenang dengan memberi dia keleluasaan, punya ruang untuk kendali di dalam kamarnya sendiri. Oke, kita kalau gitu kita bikin kesepakatan. Area dapur, area ruang makan, dan kamar ibu pakai standar ibu. Area kamar kamu, khusus kamar kamu saja, pakai standar kamu. Tapi di hari Minggu, dalam 7 hari, hanya 1 hari di hari Minggu saja, izinkan pintu kamarmu terbuka seharian dan rapih sehingga ibu merasa tenang. Oke? Oke bu, hore, 6 hari dalam seminggu aku boleh berantakan dan pintu kamarnya ditutup saja gitu ya, jadi ibu nggak bisa lihat. Nah itu salah satu contoh bentuk giliran. Jadi ada ruang yang mana yang kemudian pakai standar siapa, sehingga kita tidak mempermasalahkan, si ibu tidak mempermasalahkan dan melabeli anaknya jorok, tidak teratur, nggak mau nurut sama orang tua, nggak mempermasalahkan situ. Anak juga tidak mempermasalahkan ibu ngomel terus, ngeyel terus, ribet banget, nggak begitu. Itu contohnya. Ternyata dengan memahami bakat kita jadi ngerti perbedaan satu sama lain. Nah ini jangankan orang tua dan anak ya, suami dan istri aja yang kita sudah nikah pasti rata-rata di sini nikah udah pasti di atas 5 tahun deh, saya duga. Ya soalnya anaknya udah 7 tahun ke atas ya, rata-rata ya. Berarti di atas 5 tahun semuanya. Kalau kata psikolog itu 5 tahun pertama itu masa-masa perkenalan. Jadi kalau 5 tahun pertama masa perkenalan ya mestinya sudah lebih kenal ya. Jadi misal contoh aja, sang suami selalu menyimpan handuk basah setiap mandi di atas kasur misalnya. Banyak yang senyum. Berarti bener. Terus sang ibu yang sudah sibuk nyuci piring, ngepel, cebokin anak. Begitu masuk kamar pengennya duduk sebentar melihat si handuk basah itu kayak langsung, ya Allah gitu ya. Nah kalau kita tidak paham bakat, maka kita akan fokus pada, Mas tuh kenapa sih kok nyimpen handuk di situ? Aku tuh capek masa kayak gini aja harus aku yang nyimpenin dan lain sebagainya. Terus suaminya langsung kaget kayak, mengapa handuk basah aja kok jadi masalah besar? Kenapa kamu bentak-bentak dan ngomel-ngomel seperti itu gitu. Nah, jadi ternyata ketika dilihat misalnya, oh ternyata suamiku tuh bakat deliberatifnya lemah. Deliberatif adalah bakat terkait teliti, hati-hati, mempertimbangkan berbagai faktor resiko yang mungkin terjadi. Jadi kalau orang deliberatif tinggi akan mikir, kalau saya nyimpan handuk basah di kasur, waduh gawat nih nanti istri saya bakal marah. Itu faktor resiko yang terjadi. Dan kalau orang deliberatif itu melakukan langkah antisipasi sebelum resikonya terjadi. Maka apa antisipasinya? Oh, sumpel aja lah masukin ke kolong lemari misalnya. Atau disimpan, atau tentu langkah baiknya adalah disimpan di gantungan handuk gitu misalnya. Nah itu kalau ternyata deliberatifnya lemah, ya nggak akan kepikir itu semua. Gitu kan? Nah, tapi si istrinya misalnya deliberatifnya tinggi, nah kan berarti jadi paham. Atau malah bisa jadi sama-sama deliberatifnya lemah. Ya sudah kita tertawakan aja nasib kita bersama gitu ya misalnya. Jadi intinya memahami bakat kita jadi paham kebutuhan masing-masing, kita tidak sibuk melabeli hal yang negatif, bahkan kita siap mendukung dan membantu. Contoh yang tadi deliberatif. Saya pernah mendapat cerita seorang anak deliberatifnya lemah, sering ketinggalan barang, sering barang hilang. Terus ibunya tuh udah berkali-kali ngomel dengan berbagai cara, tetap aja anaknya lupa gitu ya. Terus akhirnya ibunya mikir gini, ya sudah aku hanya akan mendukungmu saja, hanya akan membantumu saja tapi nggak akan ngomelin. Terus ibunya memasang lakban di lantai
Jadi begitu si anaknya masuk kamar, maka kelihatan langsung lakban itu posisinya di satu petak ubin di lantai, persis di sebelah pintu terbuka. Jadi kata ibunya adalah, setiap kali kamu pulang dari manapun, simpan semua barangmu sampai ke kunci motor, sampai ke penitik dan sebagainya di area ini. Titik. Dah gitu aja. Jadi dia tiap kali nyari barang pasti cuma ke situ, nyimpan barang pasti di situ, nyari lagi pasti di situ, gitu aja terus. Jadi kata ibunya, ya daripada kamu bingung nyimpan penitik di sini, kunci di sini, tas di sini, kan bingung tuh terlalu banyak. Jadinya yang ibunya bantu dan dukung adalah pokoknya areanya di sini, ya. Karena kamu tidak bisa menghafal sedetail dan sebanyak itu. Nah, itu salah satu contoh memenuhi bakat psikologisnya. Nah, kalau kita sudah paham tentang bakat-bakat anak dan mengerti apa sisi psikologisnya, kita bisa melatih anak untuk asertif, jelaskan pemikiran perasaannya dengan jelas. Misalnya ada ibu yang dia empatinya lemah misalnya, jadi nggak terlalu paham, nggak terlalu bisa membaca perasaan anak. Maka si ibu akan terbantu kalau anaknya bisa menjelaskan, aku tuh sedih bu, karena tadi mainan aku direbut sama adik. Oh, pantesan kamu tadi nangis. Baru aja ibunya ngeh. Nah, itu contoh asertif. Asertif itu sangat membantu setiap orang jadi paham pemikiran perasaan satu sama lain. Kan kita sering menemui ya laki-laki dan perempuan suami istri. Si istrinya asertifnya lemah misalnya. Ya, suaminya juga misalnya. Terus misalnya suaminya bertanya, Neng, misalnya manggilnya Neng. Neng, kenapa kok dari tadi diam aja? Gak apa-apa. Ah, serius Neng, gak apa-apa? Iya, gak apa-apa, katanya. Nah, itu kan tidak asertif. Itu pakai bahasa sindiran. Jadi kan si suami jadi nebak-nebak, aku tuh salah apa ya? Tadi ada apa ya? Apa aku lupa nyimpan barang? Apa aku nggak nyuciin motor? Apa aku nggak apa sih? Gitu kan ya, kayak di film apa tuh? Inside Out ya. Karena ada adegan si istrinya mendelik gitu ke suami, itu suaminya langsung apa yang belum dilakukan? Belum buang sampah, belum apa itu contoh tidak asertif. Oke, lanjut lagi. Dengan memahami bakat juga anak jadi terbantu memahami dirinya sendiri, dia mengerti bagaimana caranya berpikir dan harus bagaimana berinteraksi ke orang lain, paham bagaimana naik turun emosinya sehingga anak bisa dilatih meregulasi emosi, karena anak tidak akan bisa melatih regulasi emosi kalau dia tidak paham naik turun emosinya seperti apa. Orang dengan empati tinggi pasti emosinya lebih sering naik turun, pasti ragam emosi yang terasa jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang empatinya lemah. Terus kita juga jadi ngerti bagaimana merespon anak secara tepat. Kita akan menghindari labeling karena kita melihat setiap ekspresi anak sebenarnya itu adalah potensi. Kemudian kita juga jadi bisa melatihnya untuk mandiri memenuhi kebutuhan psikologisnya sendiri, sehingga dia tidak playing victim, dia tidak bermain sebagai korban. Ya aku kayak gini, aduh Allah ciptakan begini, mau gimana lagi? Atau misalnya aku begini kan soalnya si kakaknya sih, adek sih begini. Jadi dia seolah-olah ngasih remote control perasaan dan mood dirinya ke orang lain gitu. Nah, itu kita hindari karena kita mengajarkan dia untuk memahami bakatnya. Nah, keyword pentingnya adalah bakat kuat dan bakat lemah. Nanti saya kasih contoh ya di yang hasil TM-nya Bu Nia ya. Bakat kuat itu butuh dipandu cara menyalurkannya karena harus disalurkan setiap hari untuk membuat kita merasa berdaya, merasa berenergi, merasa powerful, dan artinya ketika ibu di rumah sekalipun, maka kita perlu tahu bagaimana cara saya menyalurkan bakat kuat saya. Harus ketemu nih caranya. Karena jika tidak, jika ibu mengalami suatu kondisi atau suatu situasi yang itu tuh kontras dengan apa yang biasa dilakukan, yang biasa membuat semangat. Terus misalnya contoh tadinya bekerja terus di rumah, terus udah gitu di rumah tidak tahu bagaimana cara mengoptimalkan dan mengaktualisasi potensi. Taunya cara mengaktualisasi potensi cuma bekerja, dan akhirnya terjebaklah menjadi ibu-ibu yang galau. Terus jadi merasa, kok aku ketinggalan banget ya, kok aku nggak ngapa-ngapain ya, yang lain udah gimana, kok masih di sini aja ya gitu. Padahal sebenarnya setiap ibu pasti punya kapasitas dan potensi luar biasa untuk menjadi ibu, pasti. Seringkali adalah godaan-godaan, was-was, dan segala macam pemikiran itulah yang membuat kita mengira kita tidak punya potensi dan tidak bisa mengembangkannya ketika kita di rumah saja. Nah, ini penting nih kalau buat ibu-ibu. Kemudian bakat lemah butuh dibimbing supaya tahu cara menyiasatinya. Jadi ketika kita nanti ngobrol bakat, kita paham tentang diri kita juga paham tentang anak-anak kita. Nah, ini kalau sisi produktifnya. Bakat adalah sumber potensi dan produktivitas. Misalnya nih ya, kalau ibu-ibu di IIP itu setahu saya banyak yang bakat learnernya tinggi. Itu makanya belajar terus ya, contohnya seperti sekarang ya. Kayaknya tuh seru dan rame kalau belajar gitu. Terus
di setiap apapun kegiatan yang Bu Septi adakan semuanya semangat gitu. Itu salah satu ciri orang-orang learner tinggi. Selalu semangat dengan kegiatan belajar seperti apapun, terutama yang terstruktur, ada kurikulumnya, ada targetnya. Itu makanya bisa diamati bahwa ada ibu-ibu yang tidak berminat ikut IIP karena ada jenjang pembelajarannya, ada matrikulasinya, ada bunda, yang pertama tuh bunda apa sih? Kok saya lupa ya. Bunda sayang ya. Bunda sayang, terus ada bunda cekatan, ada bunda produktif. Jadi begitu tahu, oh ini ada tugasnya sekian bulan, ada kitanya harus presentasi dan sebagainya. Orang-orang dengan bakat learner lemah akan merasa, aduh ini terlalu berat, gitu. Saya nggak semangat dan itu tidak menarik perhatian saya. Makanya bisa diduga dengan IIP itu membuat sistem seperti itu akan menarik perhatian orang-orang dengan bakat learner tinggi. Begitu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang saya mah senangnya pokoknya ngumpul dan bergaul dan ngobrol. Udah nggak usah terlalu banyak hal yang harus dipelajari secara terstruktur, terus ada gamifikasinya dan sebagainya. Nah, itu berarti mungkin relating talent yang tinggi, bakat-bakat seputar membangun hubungan dengan orang lain. Dan kan nggak masalah juga, gitu ya. Itu makanya kita jadi perlu tahu tentang sisi produktif dari bakat kita apa aja. Jadi bakat adalah panduan buat kita. Jadi ketemu, kalau saya punya bakat seperti ini, Allah ngasih bakat ini buat apa ya? Buat dimanfaatkan untuk apa ya gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa kita tuh orang dewasa. Jadi kalau kita tahu kita sensitif, kita perasa, tapi belum kita pakai buat tujuan manfaat apapun, dan kita cuma pakai buat nonton drama Korea atau apapun sambil nangis-nangis, berarti kita belum dewasa. Karena kalau orang dewasa itu mestinya paham, saya dikasih potensi seperti ini, kira-kira buat apa ya? Dan kemudian keluar ke masyarakat dan melihat apa ya masalah yang bisa saya bantu selesaikan dengan kemampuan saya yang peka dan sensitif. Jadi daripada nonton Korea sampai nangis-nangis, kan mendingan tiap hari ketemu sama tetangga, mendengarkan curhat mereka. Itu sudah jelas dibutuhkan karena orang akan curhat sama orang yang peka dan sensitif. Orang nggak mau curhat sama orang yang lempeng, kan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kita jadi mengerti bagaimana sisi produktivitas dari bakat kita. Bagaimana kita memahami bakat, lalu itu memandu kita menemukan cara buat bermanfaat. Dan kalau bunda-bunda di sini ingin memahami tentang bakat, itu artinya ada dorongan dalam diri bunda-bunda bahwa saya ingin memberikan dan melakukan yang terbaik. Saya ingin menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Oleh karena itu, saya harus tahu saya unggul dalam hal apa sih? Dan karena kita memahami tentang bakat, maka kita nggak usah silau sama orang lain. Misalnya, ada teman di IP yang, kayaknya kalau dia presentasi kok seru banget, terus dia tuh kayaknya kalau bikin bikin presentasi pakai media visual, ada video juga kok keren banget ya, aku kok nggak bisa gitu ya. Nah, kita tidak akan sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang punya peran yang spesifik. Nah, itu kalau kita paham bakat. Nah, berkaitan dengan sisi produktifnya, artinya khususnya untuk anak-anak 7 sampai balik. Kalau Bu Septi sering bilangnya pakai istilahnya tiga kayak wawasan, kayak kegiatan, dan kayak gagasan. Jadi anak-anak di usia 7 tahun ke atas itu sudah diajak untuk banyak berkegiatan di luar rumah, terus melihat misalnya ke pasar, ke taman, ke hutan, dan lain sebagainya. Terus nanti dari situ muncul muncul wawasan-wawasannya jadi makin banyak. Terus nanti juga berkegiatan. Jadi dari situ dengan banyak ragam kegiatan, jadinya bisa paham apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Ini sebagai contoh, di Sayogya, sekolah yang kami buat bareng-bareng sama teman-teman, ada kegiatan waktu itu anak-anak itu udah semakin banyak dan butuh rak tas. Terus jadinya disepakati untuk ya udah kita bikin bareng-bareng raknya. Nah, jadi ketika anak-anak itu diajari sama gurunya, ini paku besi, ini palu, ini gergaji, ini meteran, ini lem kayu, ini pernis, dan lain sebagainya. Begini cara makainya, diajarin satu-satu. Ini sketsa rak yang akan kita buat. Dijelasin caranya, ini panjangnya segini, nanti ini yang dipasang ini dulu, dan sebagainya. Yuk, sekarang kita praktekkan. Ketika mempraktekkan, ada anak yang langsung bisa, ada anak yang butuh beberapa kali baru paham, ada anak yang udah mencoba puluhan kali tetap nggak bisa. Sampai setelah seharian mencoba, ada beberapa anak yang langsung bilang, kayaknya aku nggak suka deh kegiatan ini, nggak menyenangkan, dan dari tadi salah terus sampai dimarahin sama teman karena aku salah ngukur gitu ya. Jadi katanya pas ngukur itu ngelihatnya nggak pas di atas meterannya, jadi terjadi paralaks, jadi kurang atau lebih karena dia ngelihatnya miring gitu. Nah, itu salah satu contoh
punya sikap yang aktif dalam mengeksplorasi berbagai macam kegiatan. Sehingga dari situ jadi tahu di sebelah mana saya bisa, di sebelah mana saya unggul, di sebelah mana saya bisa. Jadi pastikan anak-anak kita itu melatih daya juang mereka dalam topik-topik yang memang mereka sukai. Jadi jangan sampai kita mikir misalnya gini, anak saya ini lemah banget matematikanya, sudah kelas 4 tetap aja matematikanya jelek. Mau sudah coba berbagai cara ngejelasin tetap aja dia nggak paham. Tapi kan dia harus berjuang. Dia harus tahu bagaimana caranya paham matematika sampai jago. Perjuangkanlah itu. Menurut saya itu tidak tepat. Anak akan secara aktif dan secara punya inisiatif tinggi untuk memperjuangkan sesuatu jika itu adalah wilayah potensi kekuatannya. Kalau itu potensi kelemahannya, orang cenderung tidak ingin memperjuangkannya. Paling banter ya udah saya belajar sampai titik di mana saya tidak terlalu direpotkan oleh kelemahan saya itu. Gitu ya. Jadi melatih daya juang itu harus di area-area yang mana di situ memang potensi kekuasaannya. Kecuali area-area terkait ibadah. Nah, ini juga nanti dibahas. Nah, oke. Jadi terkait sisi produktif yang kita lihat adalah kalau tadi sisi psikologis, bakat kuat butuh disalurkan, bakat lemah butuh disiasati. Kalau sisi produktif, aktivitas di mana di situ kekuatannya itu butuh pelatih. Inilah fungsinya. Nanti tuh ada magang. Magangnya di usia berapapun juga terserah sih ya, monggo nyamannya ibu-ibu bagaimana. Butuh ada yang mengajari, butuh ada yang dikasih tahu tata kelolanya gimana, tata perilakunya gimana. Makanya kalau saya sering menyarankan, kalau anak lemah matematika, ya nggak usah dikasih les. Ngapain ngasih les di situ? Dia juga nggak akan bagus-bagus amat kok. Paling cuma sampai ya lumayan lah gitu. Lumayan paham, nggak akan sampai jago. Mending dileskan pada topik-topik yang memang dia sukai dan dia ada minat di situ. Pasti jadinya excellent. Gitu, pasti. Begitu. Dan masalahnya adalah kalau les itu kan ada ukuran kualitas yang dikejar ya. Kalau anak kita sebenarnya tidak berbakat di situ, dia juga tidak minat, yang masukin ke situ orang tuanya. Begitu giliran dia tidak sebanding dengan teman-temannya yang lain yang jago, itu akan jadi beban perasaan baik pada sang anak maupun pada sang pelatihnya. Makanya itu malah jadi kontraproduktif dengan tujuan awal. Terus aktivitas kelemahan butuh dia siasati dengan daya juang dan kolaborasi. Penting untuk meng-highlight kata kolaborasi karena itulah fungsi kita sebagai orang tua. Kita harus bisa berkolaborasi dengan anak-anak, memberikan daya dukung yang bisa membantu mereka tidak terlalu fokus pada sisi lemahnya, tapi tidak juga menjadi kesulitan dan dapat masalah karena aktivitasnya yang lemah itu. Oke. Nah, bagaimana mulai mengembangkan bakat anak? Khususnya buat usia 7 tahun ke atas, latih dulu anak mampu menjalankan kewajiban sejak dari rumah. Jadi, pastikan anak-anak terlibat mengurus rumah, beresin rumah, beresin kamar, nyuci, nyapu, ngepel, masak, ngasuh adik, cebokin adik, menyiapkan barang-barang, mengurus pakaian dan sebagainya. Itu kewajiban moral. Termasuk di dalamnya juga kan lebih awal dari itu kewajiban ibadah, sholat, ngaji, saum, dan lain sebagainya. Kalau anak melakukan kewajibannya dan kita melatihnya di situ, nanti anak akan melihat sendiri dan merasakan sendiri pada aktivitas yang mana ya, ternyata saya tuh suka. Misalnya ada anak yang suka nyetrika, Masya Allah ya luar biasa. Kalau saya mah nggak suka nyetrika. Tapi misalnya ada anak yang suka nyetrika gitu ya. Wah berarti di situ dia menemukan keunggulannya, ada hal tertentu yang dia sukai dan termasuk bisa dia tekuni. Apa yang saya suka dari setrika? Oh mungkin heningnya, mungkin melakukan sesuatu berulang-ulang, itu menyenangkan buat dia, berarti mungkin itu mengarah ke bakat konsistensi. Jadi justru mengamati bakat, itu bisa diamati oleh mata ayah dan bunda sendiri ketika anak-anak membantu di rumah. Nanti kelihatan di sebelah mana dia unggul. Misalnya, sebagai contoh, anak pertama kami itu senang kalau dikasih tugas nemenin adik-adik. Dan dia tuh jago gitu nemu cara biar adik-adiknya tuh senang. Kadang dibuatin kertas buat mewarnai, dia yang ngegambar request, misalnya kan dia seneng gambar ya, adiknya request mau gambar naga, yang satu lagi gambar robot, satu lagi gambar kucing, dia gambarin semuanya, kasihin dia warnain gitu sampai mewarnai, terus dia sambil cerita gitu. Dia lebih jago dalam hal menciptakan kegiatan seru dibandingkan saya, makanya dia jadi fasilitator Kids Corner juga kalau di sekolah. Nah anak yang kedua dia senangnya menjelajah. Kalau tugas-tugas yang saya berikan tuh terkait keluar, dia mau cariin toko figuran, oke siap, dia cariin gitu ya, cariin barang ini gitu, soalnya nggak ada di rumah gitu, bisa gitu. Anak yang ketiga dia senangnya masak, jadi kalau misalnya ada menu terbaru semua akan oleh ke dia, bikinin ya gitu. Seperti itu tuh contoh
Ketika anak terbiasa membantu di rumah, kita jadi tahu di sebelah mana nanti dia kuat. Nanti dia sendiri juga yang akan bilang, aku maunya ngerjain ini gitu. Gitu ya. Oke. Kewajiban moral yang tadi itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Anda mau punya bakat disiplin ataupun tidak, sholat mah ya tetap harus. Jangan bilang, aku kan nggak punya bakat disiplin, jadi aku nggak bisa memastikan aku tuh sholat duhur gitu. Kan nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kewajiban moral ditentukan oleh Allah, sehingga nanti akan terbentuk karakter moralnya. Sementara nanti ketika sudah dilakukan semua kewajiban, sampailah ke memahami di mana wilayah kekuatannya, sehingga anak bisa berinisiatif, mengambil peran, dan kemudian mengambil komitmen. Jadi paham, oh saya tuh bisa kok ngasuh adik. Berarti kalau bunda lagi Zoom atau bunda lagi ada tugas seminar atau harus ngajar, berarti siapa di antara kita berenam? Anak kami ada 6 ya. Di antara kita berenam yang tugasnya tuh menjaga adik-adik. Oh, berarti tugas saya, karena saya yang bisa. Oh, siapa yang tugasnya masak? Oh, tugas saya, kata anak yang ketiga. Soalnya saya yang bisa gitu. Contohnya kayak waktu minggu lalu saya sama suami itu harus ke Klaten, bawa 2 anak yang kelima dan keenam. Jadi anak pertama sampai keempat itu malam sebelumnya briefing dan bagi tugas. Saya bagian ngurus apa, saya bagian ngurus apa, ngurus apa gitu. Kan itu juga yang dilakukan oleh Bu Septi ya. Ketika Bu Septi naik haji dan 3 anaknya berbagi tugas berdasarkan bakatnya. Oke, yang perlu kita pahami adalah jangan sampai anak-anak kita terjebak dalam adiksi apapun terkait digital. Karena kalau anak sudah adiktif, sudah kecanduan terkait digital, maka semua topik pembahasan bakat ini useless, nggak ada gunanya. Karena anak sudah langsung kadung nempel ke sesuatu yang sifatnya akan terus memanggil-manggil dan bikin dia penasaran. Jadi dia tidak punya waktu mengeksplor dirinya, mengeksplor minatnya, tidak punya waktu menyelami mana ya yang saya suka nggak ya? Karena dalam pikiran dan perasaannya selalu tertarik ke hal-hal digital. Itu jangan sampai. Oke, nah karena kita akan membahas tentang bakat, saya menjelaskan dulu. Ini adalah 34 bakat dimasukkan dalam satu kotak. Ini namanya peta bakat. Nanti saya mau tunjukkan peta bakatnya Bu Kurnia ya. Nah, jadi ini untuk penjelasan awal dulu. Ada 34 bakat. Kalau dimasukkan dalam satu peta, itu terbagi 4 kelompok. Kanan atas influencing yang tulisannya warna biru tua. Influencing adalah bakat-bakat terkait mempengaruhi orang lain. Diperhatikan kata-katanya ya, ada comment, aktivator, competition, dan seterusnya sampai WOO. WOO itu winning other over, memenangkan dan mendahulukan orang lain, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang baru. Itu influencing. Terus relating, yang bawah warna hijau tua, bakat-bakat terkait membangun hubungan dengan orang lain. Ada positivity, developer, dan seterusnya, paling bawah sampai empati. Nah, sekarang lihat yang kiri bawah. Striving, bakat-bakat seputar ketekunan bekerja. Ada restoratif, deliberatif, dan lain sebagainya. Belief. Sebagai informasi di IP itu banyak yang responsibility-nya tinggi. Itu masuk bakat striving. Terus kiri atas, thinking, warna hijau muda ya. Ini adalah bakat-bakat seputar kemampuan berpikir. Ada futuristik, strategic, ideation, dan seterusnya sampai konteks. Nah, jadi ada total ada 34 bakat. Kalau dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kita bisa lihat yang influencing relating yang sebelah kanan. Influencing kan kanan atas, relating kanan bawah. Ini bakat-bakat seputar relasi dirinya dengan orang lain. Kalau influencing itu mempengaruhi, kalau relating itu membangun hubungan. Kalau yang di sebelah kiri, yang thinking dan striving, ini bakat-bakat terkait personal, berpikir dan bekerja. Nah, tiap orang punya 34 bakat ini. Jadi semua ibu-ibu di sini punya 34 bakat ini. Tapi mana yang kuat dan mana yang lemah pada setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ini yang nanti akan saya coba tunjukkan dari hasilnya Bu Kurnia. Oke, sampai sini cukup memahami ya. Nah, nanti mana yang kuat dan mana yang lemah, itulah yang membuat kita tuh menjadi sangat berbeda satu sama lain. Karena bayangkan Bu, ini kan ada 34. Kalau ibu-ibu masih ingat pelajaran matematika SMA, ada namanya permutasi kombinasi. Ingat ya? Ya, lupa ingat nggak apa-apa deh ya. Jadi intinya kalau ada 34 kemungkinan, maka orang keberapa yang bisa sama persis urutannya dari nomor 1 sampai nomor 34, gitu ya. Nah, itu tuh hitungannya adalah sekian ratus ribu. Saya lupa 200.000 apa 300.000. Gitu, itu makanya banyak ahli yang mengatakan talent mapping itu akurat karena tidak membuat kita dikelompokkan pada kelompok tertentu. Mungkin benar-benar pernah ingat ada zaman dulu itu ada personality plus, ada melankolis, koleris, plekmatis, ya masih ingat ya. Kita dikelompokkan ke 4 kelompok. Jadi artinya Anda kelompok melankolis, Anda kelompok koleris, atau Anda kelompok melankolis koleris gitu. Kita akan dikelompokkan berdasarkan sama orang yang mirip.
Nah, saya juga dulu mengalami ikut berbagai assessment dan saya lihat saya juga melankolis. Kamu melankolis, kok kita beda ya? Ternyata banyak banget bedanya gitu. Terus misalnya teman-teman ada lagi yang pernah tahu DISC, dominan, I-nya apa ya? Saya lupa. S-nya apa ya? C, ini tuh compliance. Nah, itu DISC juga sama dibagi ke 4 kelompok. Ada lagi MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Ada yang INTJ, saya malah lupa singkatannya. Ada INTJ, extrovert, introvert, terus S-nya tuh sensing, T-nya tuh thinking, J-nya tuh judging. Nah, kayak gitu. Itu ada 16 macam. Sama itu juga pengelompokan. Jadi di manusia di dunia dikelompokkannya 16 macam. Tapi kalau transmapping itu tidak dikelompokkan. Anda diukur secara personal aja diri Anda sendiri. Ini agak mirip seperti saya mengajak ibu-ibu mengingat pelajaran biologi kelas 1. Kan kita belajar macam-macam spesies. Misalnya moluska, hewan lunak tidak bertulang belakang. Moluska itu ada siput, ada gurita, ada apa begitu kan. Nah, ketika itu dibahas kan kita mengenali satu persatu. Betul ada yang sama, tapi juga ada yang beda dan kita mengenalinya kan satu persatu. Nah, ini tuh transmapping seperti itu. Masing-masing kita tuh kayak spesies-spesies yang berbeda gitu ya. Oke. Sekarang saya mau bahas hasilnya Bu Kurnia. Sebentar saya siapin dulu. Bu Kurnia Widianti. Nanti Bu Kurnia juga sambil menanggapi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa terlihat ya. Ini adalah hasil Bu Kurnia. Sebagai gambaran dulu ya buat semua ibu-ibu, ini ada hasil transmapping. Transmapping itu punya 5 bagian hasil. Ini sebagai gambaran dulu. Bagian pertama namanya urutan bakat. Nah, ini yang tadi saya cerita ada 34 bakat. Bisa kelihatan ya. Bakat nomor 1 adalah bakat paling kuat, bakat nomor 3, 4 adalah bakat paling lemah. Bakat nomor 1 sampai 7 disebutnya bakat kuat. 7 bakat terkuat. Lalu 8 sampai 14 disebut sebagai bakat pendukung. Lalu nomor 28 sampai 34 disebut bakat lemah. Begitu ya. Nah, aktivitas sehari-hari kita semestinya berisi aktivitas yang mampu menyalurkan bakat kuat dan bakat pendukung kita, tapi tidak banyak menyentuh sisi bakat lemah kita. Kalau aktivitas sehari-hari kita seperti itu, kalau pekerjaan kita seperti itu, maka kita akan selalu merasa berenergi setiap hari. Tidak akan mudah bosan, tidak akan mudah stres. Karena kita beraktivitas di wilayah-wilayah yang membuat kita itu melakukannya merasa enjoy, melakukannya merasa mudah, easy. Hasil yang kita lakukan akan bagus, excellent. Terus juga kalau dilihat dari sisi aktivitas itu juga kita dapat pemasukan, baik pemasukan rasa berharga, self worth kita naik, atau mungkin ada pemasukan secara finansial. Jadi rumusnya 4E. Easy, enjoy, excellent, dan earn. Oke, ini bagian pertama, urutan bakat. Bagian kedua peta bakat. Nih, mirip ya yang tadi saya gambarkan. Yang tadi saya sebut sebagai bakat kuat itu ditandai lingkaran kecil warna merah. Jadi kelihatan punya Bu Kurnia. Ada 4 lingkaran merah di thinking. Bayangkan, kalau dari 7 bakat kuat, 4-nya di thinking, berarti Bu Kurnia ini cenderung pemikir ya. Jadi dari sini pun ibu-ibu jadi bisa lihat, oh berarti Bu Kurnia ini asik nih kalau diajak mikir. Begitu. Terus kalau dilihat ada satu bakat di area striving, responsibility. Berarti responsibility itu artinya secara alami merasa terikat terhadap tugas yang diberikan. Jadi kalau sudah diberi tugas, akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau orang responsibility tinggi biasanya termasuk orang-orang yang paling diandalkan, baik di keluarga maupun di komunitas. Nah, di IP itu banyak yang responsibility-nya tinggi, begitu. Kemudian relating, ada warna merah satu nih, connectedness. Secara alami mudah terhubung ke hal-hal yang spiritual, bisa melihat hikmah, blessing in disguise, sisi positif dari sebuah situasi yang berat misalnya. Kemudian di influencing ada maximizer. Maximizer itu punya standar tinggi, baik atas barang yang dimiliki maupun atas pekerjaan yang dilakukan. Jadi cara Bu Kurnia mempengaruhi orang lain adalah dengan menerapkan standar tinggi. Jadi orang lain itu mengikuti standar tingginya Bu Kurnia. Jadi kalau di rumah, maka Bu Kurnia itu punya standar tinggi atas segala hal yang terjadi di rumah. Jadi anak-anak itu ngikutin itu. Nah, perhatikan bahwa cara Bu Kurnia mempengaruhi orang itu bukan dengan kemampuan bicara, maksudnya jadi bukan jago ngomong gitu ya, bukan karena mampu mengarahkan set gitu ya ke orang lain, bukan begitu, bukan juga karena bisa
melakukan inovasi-inovasi sendiri, pionir tanpa walaupun nggak ada orang yang melakukannya tapi siap melakukannya, itu nggak ada. Karena perhatikan, bahkan di influencing-nya, lingkaran-lingkaran di bakat influencing itu hitamnya 4, itu yang bakat lemah, ya. Bakat lemahnya 4, dan yang abu-abunya 3, cuma yang merah itu 1, maximizer. Jadi memang cara bukurnya, kalau bukurnya ada di dalam tim, atau bahkan di keluarganya sendiri, bukan dengan banyak memberi arahan, bukan dengan banyak bercerita, bukan dengan melakukan sesuatu yang ideal dan menjadi pionir terdepan, atau bukan juga banyak membangun relasi dengan orang baru, jadi kayak apa ya, kayak orang-orang partai gitu misalnya. Jadi kalau ketemu sama orang baru, ngobrol lama, akhirnya kenalan, terus promosi partainya gitu, enggak kayak gitu. Jadi satu-satunya cara bukurnya mempengaruhi orang lain adalah dengan teladan perilaku berstandar tinggi. Maximizer. Dan kalau dilihat dari relatingnya, cara membangun relasi dengan orang lain adalah dengan menyajikan hikmah apa yang dibaca dengan aktivitas spiritual yang tinggi, bisa dari ibadah misalnya. Di strivingnya, caranya tekun bekerja adalah dengan memastikan tugas yang diberikan itu tuntas. Jadi bahkan ketika ada bakat-bakat terkait mempengaruhi orang lain, bakat terkait membangun hubungan dengan orang lain, dan bakat terkait bekerja, itu semua itu menunjang kemampuan berpikirnya tadi. Jadi orangnya memang cenderung soliter, bukan orang yang pasti bakal bareng-bareng seterusnya. Nah, alhamdulillahnya di relatingnya ada lingkaran kuning 2. Lingkaran kuning ini bakat pendukung. Ini saya perbesar dulu gambarnya biar kelihatan. Yang lingkaran kuning bakat pendukung, ada developer dan includer. Includernya ini yang membantu bukurnya itu senang berkomunitas. Includer itu senang mengajak orang lain untuk bergabung, sehingga senang kalau kelompoknya semakin besar, lama-lama semakin besar. Jadi inilah yang membuat relasi bukurnya itu berkembang, karena makin banyak orang yang dikenal. Developernya membuat bukurnya itu senang memandu orang lain, belajar dari yang asalnya nggak bisa jadi bisa, dari yang asalnya tidak tahu jadi tahu. Jadi dorongan untuk mengajar orang lainnya itu tinggi. Nah, ini menarik karena ada maximizer tinggi ya, yang punya standar tinggi tadi, juga ada developer di bakat pendukung. Artinya ketika mengajar orang lain, ketika membimbing orang lain, itu pakai standar tinggi. Begitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari bakat tingginya ada ideation, analytical, dan input dan intellection. Nah, ini saya mundur dulu sedikit ya. Nah, coba lihat nomor satunya. Nomor satunya kan analytical. Berarti ini dorongan paling tinggi secara alami muncul setiap hari. Ini perlu dipahami baik oleh bukurnya maupun oleh suami maupun oleh anak-anak. Karena analytical tinggi itu punya ciri khasnya tersendiri. Orang dengan analytical tinggi secara alami itu logis, rasional, butuh data. Jika tidak ada data, cenderung skeptis, cenderung banyak bertanya. Terus ketika menerima sesuatu informasi baru, itu butuh banyak data dan butuh banyak referensi untuk akhirnya menerima. Jadi orang analytical bisa dibilang ya, dalam berbagai situasi-situasi yang baru, orang analytical itu paling susah diyakinkan. Begitu. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat antara bukurnya sama suami, maka suami itu harus sedia berbagai data yang dibutuhkan oleh bukurnya, masuk dalam logika bukurnya, baru aja, oke, deal, kita sepakat kita akan lakukan ini ke depan. Itu harus dipahami, karena kadang-kadang orang analytical tinggi kalau bertemu dengan orang analytical lemah, akan dipersepsi oleh orang analytical lemah sebagai ribet banget segala dipikirin, masa kayak gini aja kamu belum yakin, masa kayak gini aja belum percaya gitu. Nah, bisa seperti itu. Ini menariknya adalah nomor 27-nya, 27 ya, self assurance. Self assurance lemah. Jadi kalau orang self assurance-nya tinggi, secara alami itu langsung bisa merasa yakin begitu mengambil keputusan, bahkan tidak merasa perlu mencari referensi atau bertanya konfirmasi kepada orang lain. Jadi di sisi lain analitikalnya tinggi, tapi di sisi lain tidak langsung yakin, atau kalau pakai bahasa kita sehari-hari itu cenderung mudah untuk ragu. Maka wajar, semakin banyak data lagi yang dibutuhkan untuk merasa yakin, karena self assurance-nya lemah. Apalagi kalau situasi yang dihadapi adalah situasi yang berubah secara mendadak. Karena orang yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan situasi mendadak adalah orang dengan adaptability tinggi. Ini adaptability-nya lemah, nomor 31. Ya, artinya kalau berhadapan dengan situasinya berubah secara mendadak, tidak sesuai dengan rencana, sekarang harus mengambil keputusan juga yang sifatnya kayak pivot gitu ya, berubah dari kondisi awal. Nah, itu akan susah begitu. Dan karena analytical tinggi, maximizer tinggi, intellection tinggi,
Intellection itu senang berpikir mendalam, konseptual, dan abstrak. Jadi, kalau menerima sebuah konsep atau referensi, dipahami sampai mendalam, ibaratnya kayak kalau berpikir itu seperti spiral yang lama-lama masuk ke dalam, kayak pusaran air. Jadi sampai mendalam banget gitu. Ada analyticalnya, segala macam data diperhitungkan secara logis dan secara rasional. Terus ada maximizernya, punya standar yang tinggi dalam mencari referensi, gurunya yang didengar itu guru yang mana, buku yang dibaca itu buku yang mana. Jadi kebayangnya analytical tinggi, maximizer tinggi, intellection tinggi. Kalau bertemu dengan Bu Kurnia, itu bersiap-siaplah untuk bisa berdiskusi secara serius dan mendalam. Gitu. Karena bayangkan di nomor 33 yang lemah itu positivity. Kalau orang positivity tinggi secara alami itu bisa menceriakan suasana, hore-hore, ketawa-ketawa, humoris gitu ya. Ini positivity-nya lemah, jadi jangan minta Bu Kurnia itu, Bu Kurnia ayo jadi MC acara gathering gitu yang halo ibu-ibu kita ketemu lagi nih seru banget ya hari ini, itu nggak bisa. Jadi ketika positivity-nya lemah, artinya orang cenderung serius. Ditambah analytical tinggi, maximizer tinggi, intellection tinggi. Jadi kalau ibu-ibu di sini ngajak Bu Kurnia ngobrol, pasti akan ada momen-momen Bu Kurnia tuh mengamati dengan serius, menyimak gitu ya. Nah, akan ada momen-momen seperti itu gitu. Ini Bu Kurnianya ada nggak? Monggo kalau mau menanggapi atau bertanya atau mau, saya nggak gitu kok teh, misalnya ya. Nah, itu tadi yang analytical, maximizer, intellection. Kemudian yang juga perlu dipahami lagi, ini saya highlight aja karena nggak mungkin kalau semuanya. Empatinya Bu Kurnia nomor 20. Nah, ini saya perlu menyampaikan karena dalam relasi kita ke anak sebagai ibu, anak dengan usia, misalnya anaknya di bawah 7 tahun misalnya ya. Kalau anak di bawah usia 7 tahun kan kosakatanya belum sebanyak anak-anak 7 tahun ke atas ya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang ketika emosi di dalam dirinya itu sangat penuh, berlimpah, dia tuh campur aduk perasaannya antara sedih, marah, kecewa, tersinggung dan sebagainya. Terus ujungnya dia tuh nangis, terus teriak, terus tantrum. Misalnya gitu ya. Terus kita akan melihat dia bingung. Dia tuh kenapa kok tantrum? Nah, karena empatinya nomor 20, wajar kalau lebih bingung menghadapi situasi di mana anak-anak tidak menyampaikan perasaannya dengan kata-kata, tapi tahu-tahu tantrum. Ini akan beda dengan ibu-ibu yang empatinya tinggi. Ibu-ibu empati tinggi lebih mudah meraba, oh dia tuh lagi merasa ekspresi yang tadi itu menunjukkan dia tuh tersinggung. Teriakannya kayak gini menunjukkan dia tuh gak tahan. Terus dia nendang-nendang kayak gitu, kayaknya dia tuh marah gitu. Ibu bisa baca itu. Nah, tentu tidak salah ya, kan kita dikasih sama Allahnya empatinya segitu ya nggak apa-apa gitu. Artinya, karena ibu analyticalnya tinggi dan empatinya lemah, maka sikap, ekspresi, dan perasaan anak itu adalah data untuk dianalisa. Jadinya ibu perlu nanya ke anak ketika lagi tantrum gitu. Kamu marah? Oke, marah. Checklist data pertama. Tersinggung? Yalah, tadi kakak gini deh. Oke, checklist data kedua tersinggung. Tersinggungnya kenapa? Habis tadi kakak ngatain aku bodoh. Oke, dia tersinggung kalau disebut bodoh. Jadi kita ngerti sebab akibat tuh, karena artikelnya tinggi kan. Berarti next time kalau berantem, saudaranya jangan bilang dia bodoh, karena itu kan membuat dia tersinggung. Nah, kayak gitu. Itu jadi data untuk dianalisa. Contohnya seperti itu. Jadi ngerti cara menyiasatinya. Kalau kita mengerti bagaimana mengoptimalkan bakat kita, bakat-bakat kuat kita, dan kita mengerti apa efeknya bakat lemah kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk menyiasati bakat lemah, maka ketika kita ngobrol sama anak, ketika kita menghadapi anak, kita jadi lebih bisa mengamati bakat kuatnya anak-anak, dan lebih bisa membantu anak menyiasati bakat lemahnya, gitu. Oke, tadi contoh ibunya ya, ini terakhir aja, soalnya udah 535. Contohnya adalah kalau anak-anaknya yang bakatnya seperti ini, ceritanya ada anak-anak dari ibu-ibu di sini, ceritanya yang punya bakat-bakat seperti ini. Bagaimana cara menghadapi anak dengan bakat analytical tinggi? Respon setiap pertanyaannya. Anak dengan bakat analytical tinggi pasti nanya terus. Dengan jumlah pertanyaan yang jauh lebih banyak daripada anak-anak lainnya. Sebagai gambaran, contohnya, emang normalnya anak-anak tuh nanya berapa kali sih? Kan anak-anak apalagi di bawah 7 tahun ya nanya terus gitu ya. Kalau kata Pak Asep Hairul Ghani, psikolog yang merupakan gurunya Bu Eli Risman, yang mempopulerkan istilah inner child di Indonesia, itu Pak Asep Hairul Ghani. Pak Asep Hairul Ghani itu mengatakan, umumnya anak akan bertanya pertanyaan yang sama atau topik yang sama itu 20 kali. Itu normalnya. Jadi kalau ibu-ibu belum ditanya sampai 20 kali, berarti nggak apa-apa Bu, masih aman. Tapi kalau anak-anak analytical tinggi, itu akan nanya terus. Jadi emang kalau gini kenapa? Terus kenapa? Terus ini gimana? Terus ini gimana? Nanya terus. Sepertinya tuh dia tuh
sangat butuh untuk tahu sampai ke detail-detailnya, seluruh faktor dia tanyakan, seluruh hal atau komposisi itu dia tanyakan, itu analytical. Terus dahinya tuh sering berkerut, berpikir, dan tatapannya tuh lebih sering skeptis. Nah itu anak-anak. Kita akan merasa, kalau kita punya belum kenal, kita akan merasa, ini anak percaya apa nggak sih sama aku? Nah gitu. Padahal sebenarnya itulah cara dia untuk menggali sebanyak mungkin data. Memang anaknya analitikalnya tinggi, maka gimana cara kita memperlakukannya dengan baik? Cara kita memenuhi kebutuhannya, cara kita menemukan potensinya, respon setiap pertanyaannya dengan sabar. Anak yang analitikalnya lemah aja, kita harus merespon setiap pertanyaannya dengan sabar, apalagi kalau analitikalnya tinggi. Gitu ya. Terus maximizer tinggi, apa yang harus kita lakukan kalau anak maximizer tinggi? Kita beri ruang untuk dia menerapkan standar tingginya di benda-benda atau tempat-tempat yang dia akui sebagai miliknya. Misalnya, ini baju aku maunya baju ini tuh selalu rapih, disimpannya di sini. Kalau disetrika itu seperti ini, aku maunya gak ada yang minjam baju ini. Oke, ya kita hargai, itu kan barang punya dia. Boleh dia menerapkan standar tinggi atas barang itu, tapi dia tidak perlu menerapkan standar tinggi itu atas barang orang lain. Saya punya saudaranya lebih apa ya, mungkin lebih tidak teratur gitu ya, nyimpan barangnya. Terus dia bilang, mestinya punya baju tuh begini, 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 begini dong gitu. Oh ya nggak apa-apa dong, itu kan barangnya dia. Kalau kamu mau ke barangmu sendiri ya monggo nggak apa-apa. Tapi kalau ke orang lain nggak usah memaksakan. Kalau mau memberi saran, begini caranya. Nah kita ajarin gimana caranya dia menceritakan standar tingginya dia kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya jadi tahu, oh ada ya cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Iya ada, begini caranya. Tuh, itu contohnya. Kemudian contoh lain, kalau ada anak yang empatinya lemah, apa yang harus dilakukan? Bantu dia menjelaskan perasaan dan pikirannya, dan bantu dia mendengarkan bagaimana pikiran dan perasaan orang lain. Sehingga walaupun dia empatinya lemah, dia punya kosa rasa yang banyak. Oh harus begini, begini, begini menghadapinya. Karena dia ngerti, oh ternyata saudara saya ini lagi marah, lagi tersinggung, lagi kecewa. Kan jadi tahu, oh kalau lagi marah berarti saya harus begini ke saudara saya. Kalau saudara saya lagi tersinggung berarti saya harus begini. Kalau saudara saya lagi kecewa berarti saya harus begini. Nah gitu. Kalau anak empati lemah perlu dikenalkan dengan ragam perasaan dan dipandu bagaimana cara meresponnya gitu. Kalau anak empatinya tinggi gimana? Ini kebalikan berarti ya dari ceritanya Bu Kurnia. Kalau anak empatinya tinggi berarti kita beri ruang dan beri waktu. Misalnya emosimu lagi penuh, ya mau cerita sekarang, enggak nanti aja. Oke, butuh sendiri dulu di kamar, silahkan masuk dulu ke kamar, nanti butuh berapa menit, misalnya 10 menit. Oke, setelah 10 menit kalau mau cerita sok cerita. Ketika cerita bisa jadi aku tadi bisa gitu ya. Oke, satu-satu. Jadi tadi merasa apa? Yang paling kerasa, ya aku marah banget soalnya gini nih. Oke, marah ya. Terus habis marah apalagi yang terasa? Kita jadi sungai buat dia mengalirkan air bah emosinya gitu. Nah ketika walaupun kitanya tidak mendata, misalnya kitanya analitikalnya lemah, kita nggak mendata juga nggak apa-apa. Orang empati itu butuh diberi ruang aja untuk mengalirkan perasaannya begitu. Nah kita melatih saudaranya yang lain untuk bisa ngasih tahu, kakakmu atau saudaramu itu peka, perasa. Jadi kalau kamu bicara dengan nada seperti ini, itu kan membuat dia tersinggung. Coba kamu bicaranya nadanya begini. Nah, kita jelasin caranya sehingga dia bisa membangun relasi yang baik dengan saudaranya yang empatinya tinggi. Tuh contohnya. Contoh lain misalnya nih, kebetulan Bu Kurnia U-nya nomor 34 ya. Winning other over-nya nomor 34. Ini kalau orang winning other over-nya tinggi, kalau ketemu orang baru itu langsung cair, bisa ngobrol dengan asik, bisa sampai tukeran nomor HP. Tapi karena U-nya lemah, berarti kalau ketemu orang baru tidak merasa perlu untuk ngobrol dan nanya. Nah, ini sering dipermasalahkan oleh banyak orang tua yang tidak tahu anaknya tuh sebenarnya U-nya lemah. Jadi misalnya anaknya baru masuk sekolah, udah seminggu misalnya, tapi anak saya ini kok belum punya teman juga, belum banyak ngobrol. Tengok tuh anak tetangga, waduh dia udah main kemana sama temennya. Kenapa sih kamu tuh kok nggak bisa gaul gitu ya, misalnya ya. Kamu tuh kok pemalu banget sih, kok susah banget sih cair sama teman gitu ya. Oh mungkin U-nya lemah. Kalau winning other over-nya lemah, dia memang kaku dan canggung kalau ketemu orang baru. Nah, kita bantu dia. Oke, kamu deg-degan ya kalau ketemu orang baru? Iya. Bingung harus ngomong apa? Iya. Oke. Temukan konteks yang sama antara kamu dengan dia. Contohnya, kamu pakai tas biru, dia juga pakai tas biru. Kamu besok bisa mulai ngobrol. Tas birunya bagus gitu. Misalnya, kamu belinya di mana? Kan? Jadi mau mulai obrolan. Kalau obrolan sudah dimulai, walaupun awalnya agak-agak kaku, tapi dia sudah memecahkan esnya, memecahkan kebekuannya. Baru dia mulai ngomong, begitu.
Saya paham kok bagaimana rasanya karena Bu saya juga nomor 34. Sama, kalau saya naik kereta dan sebelah saya orang lain, ya orang asing tentu saja, sampai dia turun, saya turun, ya nggak akan ngobrol kalau nggak diajak ngobrol duluan. Tapi kan nggak bisa begitu terus ya, dalam momen-momen tertentu kadang-kadang kita yang harus mulai duluan. Nah, maka kita latih anak untuk temukan konteks yang sama dulu, dari situ baru mulai obrolan. Terus nanti misalnya ketemu lagi orang baru, tapi kok nggak nemu konteks yang sama. Kamu minta tolong temenmu, ya aku pengen kenalan deh sama dia, tapi aku malu, kamu nggak nemenin aku, kamu yang mulai ngomong duluan, nanti aku akan ngikutin. Nah gitu contohnya. Jadi kita tidak sibuk melabeli anak dan mempermasalahkan apa yang anak-anak tidak tahu. Oke, nah sampai sini dulu ya, mudah-mudahan cukup tergambar. Lah jadi udah banyak, padahal waktunya udah habis. Oke, sebentar. Jadi karena waktunya sudah habis, apakah pertanyaannya mau dikirim via WhatsApp aja? Atau bagaimana? Sayangnya sebagian besar ini kayaknya sudah masuk waktu maghrib. Helma posisi di mana, sudah adzan maghrib teh? Iya, sudah azan maghrib kalau di saya. Iya. Apa namanya? Satu aja karena yang nanya cuma satu teh, yang lainnya insya Allah apresiasi. Banyak nanya cenderung ke analitikal ya teh. Kemarin ada yang bilang masuk ke input. Itu aja teh. Baik, input itu intinya mengumpulkan sesuatu, bisa mengumpulkan barang, bisa mengumpulkan informasi. Kalau dia sedang berhadapan dengan informasi, maka inputnya dia dipakai untuk mengumpulkan informasi. Tapi kalau orang analitikalnya tinggi dan inputnya tinggi, maka semakin banyak dia mengumpulkan, itu tujuannya untuk memberi banyak data yang dia butuhkan, sejumlah yang dia butuhkan untuk bisa memahami suatu situasi. Jadi banyak bertanya itu didorong oleh rasa skeptis, lebih cenderung begitu. Maka biasanya banyak bertanya itu analytical. Tapi kalau kita lihat anak itu ketika dia tidak bertanya sekalipun, ada yang dia kumpulin, misalnya dia koleksi kartu, atau misalnya dia ngoleksi apa ya, kelereng misalnya. Atau kalau biasanya kalau anak-anak input tinggi, yang dia kumpulin pertama adalah barang, bukan data atau informasi. Biasanya yang ngumpulin data atau informasi itu kalau udah gede, ketika dia sudah menemukan minat, misalnya dia suka coding misalnya, terus dia ngumpulin banyak buku, ngumpulin banyak referensi, ngumpulin banyak tips-tips, terus ngumpulin link-link video YouTube terkait apa crack suatu program tertentu lah dan sebagainya. Nah itu kelihatan bakat inputnya. Jadi kalau terkait banyak bertanya memang lebih banyak dikarenakan bakat analitikal yang tinggi, karena dorongan untuk bertanya itu dimulai dari rasa skeptis. Begitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Baik, terima kasih Teh Elma. Ada yang tanya kalau mau tes TM lengkap kemana? Oke, saya juga bisa. Oke ya. Nanti bisa apa namanya? Bisa kontak Teh Elma. Ya. Terima kasih sekali Teh Elma. Banyak sekali insight-insight. Saya sendiri loh, yang itu tadi kayaknya saya belum gitu ya. Maksudnya ada beberapa persepsi yang selama ini dalam memandang anak mungkin perlu kita redefinisikan ya, supaya tadi saya paling suka quote-nya tuh, kita tuh nggak boleh mengembangkan bakat anak tujuannya untuk melejitkan prestasi, tapi harus diniatkan untuk memahami anak sepenuh hati. Indah sekali insya Allah. Terima kasih atas hadirnya Teh Elma pada kesempatan sesi belajar bersama guru tamu di acara kita sore hari. Dan terima kasih juga hadirnya ini tidak hanya dari Pokjar kami saja, tapi sepertinya juga dari kelompok Pokjar yang lainnya juga hadir. Terima kasih hadirnya, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada sore hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, kita tutup bersama acara ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir Bu Ibu, mudah-mudahan Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih Teh Elma. Sami-sami, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.